Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Bensyah, NIM 81114199. Di sini saya membuat vlog atau video tentang tugas otonomi daerah yang berisikan tentang kasus otonomi daerah. Ini merupakan matkul otonomi daerah yang diampu oleh Pak Dhani Muthada, dan saya berasal dari Rombel 7. Sebelum saya masuk ke dalam kasus otonomi daerah, saya akan menjelaskan apa itu otonomi daerah. Jadi otonomi daerah merupakan suatu kebijakan atau aturan yang dimiliki oleh suatu daerah dan tentunya dibuat oleh daerah tersebut. Jadi pemerintahan pusat memberikan kebebasan untuk suatu daerah membuat aturannya sendiri yang disebut sebagai otonomi daerah untuk mengatur sistem pemerintahan daerah tersebut. Jadi pelaksanaan otonomi daerah di era reformasi ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, otonomi daerah diterapkan dengan harapan bahwa pemerintah daerah di seluruh Indonesia memiliki kewenangan atau otonomi untuk mengembangkan ekonomi dan potensi daerah masing-masing, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi di sisi lain, pemberian otonomi daerah ini ternyata berkembang menjadi pundi-pundi uang bagi para koruptor. Jadi saya akan masuk ke dalam kasus otonomi daerah. Ini contohnya seperti fenomena kasus Buol. Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian masyarakat adalah kasus penyuapan Bupati Buol Amran Batalipu dengan pengusaha Siti Hartati Murdaya. Kasus Buol ini menjadi bukti lemahnya kontrol dari pemerintah pusat yang terlihat pada dua kerusuhan anarkis yang terjadi pada September 2010 dan Mei 2012. Dalam kerusuhan tersebut, pihak kepolisian yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan, melindungi masyarakat, dan menjaga ketertiban umum tidak mampu menangani situasi, sehingga pengusaha harus membayar sejumlah fee kepada oknum pejabat setempat agar kondisi menjadi lebih aman. Kasus Buol ini memperlihatkan bahwa otonomi daerah berpotensi untuk mengucilkan peran pemerintahan pusat. Dalam beberapa kasus, kepala daerah justru memiliki kekuatan atau pengaruh lebih besar dan seperti menyepelekan pemerintahan pusat. Dalam kasus Buol ini, misalnya, kepala daerah dapat melakukan tekanan melalui pengaruh informalnya di daerah. Akibatnya, hak dasar yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang dasar seperti jaminan keamanan kepada para investor atau pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan bisnis menjadi komoditi untuk mencari keuntungan bagi para oknum pejabat daerah. Jadi perkembangan kasus Buol ini harus disikapi dengan kebijakan atau kebijaksanaan oleh para pemerintah pusat, khususnya para penegak hukum. Karena jika pihak pengusaha dianggap sebagai pihak yang bersalah dalam kasus ini, maka dampaknya akan memburuknya tingkat kepastian berinvestasi di Indonesia. WCI telah mencatatkan bahwa hambatan birokrasi masih merupakan salah satu permasalahan umum atau yang terbesar untuk kita memulai berinvestasi di Indonesia. Jadi pemerintah harus bergerak lebih cepat lagi sebelum otonomi daerah menjadi suatu kanker baru bagi kesuksesan program pengentasan korupsi di Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan peran institusi penegakan hukum seperti KPK, kejaksaan di daerah-daerah. UU nomor 32 tahun 2004 perlu direvisi karena tidak mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif bagi para investor, karena terbukti justru mendorong para kepala daerah melakukan pidana korupsi. Desentralisasi korupsi harus dicegah sebelum menggerogoti perekonomian nasional. Jadi di sini kita harus berperan baik dalam otonomi daerah agar tidak menjadi pundi-pundi korupsi bagi para koruptor. Jadi sekian tugas otonomi daerah tentang kasus otonomi daerah. Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.